Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wonten ngasanipun muslimin muslimat rahimahullah. Keparungo kawula ing mriki badhe ngaturaken menggah urut-urutane titilaksana salat Idul Fitri tahun 1412 Hijrah kaleres dinten Senin tanggal 31 Maret 2020. Saderepun salat Idul Fitri kawiwitan kawula badhe ngaturaken menggah tata tertib salat Idul Fitri ing enjang punika. Tata tertib ingkang sepindah pamuka wondene tata tertib ingkang nomor kalih jamaah kasuwun anglurusaken sok kalajengaken salat Idul Fitri kawiwitan. 3. Salebetipun salat salebetipun khotbah saha salat Idul Fitri jamaah kasuwun nindakaken menggahi tata tertib panitia ing enjang punika. Tata tertib ingkang sekawan jamaah ingkang ngasta HP dipun suwun non aktifaken utawi dipun pejahi. Saha jamaah kasuwun anglancaraken impak. Jamaah kapung salebetipun khotbah boten dipun keparaken ngerokok. Jamaah putri boten dipun keparaken nglukar mukenah utawi ruku. Wondene tata tertib salajengipun lain-lain utawi panuta. Makaten tata tertib salat Idul Fitri 1412 Hijrah utawi dinten Senin tanggal 31 Maret 2020 ingkang badhe kawiwitan. Sumangga kangge angemeni wekdal ampun ngatos sinapunten swasana tata tertib ingkang sepisan kawiwitan kawula dherekaken maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmanipun Allah Ta'ala, mugi-mugi salat Idul Fitri ing enjang punika saged lancar kalis ing rubeda. Purwo marjo lekas dumugi pungkas kalis ing sapura-para. Dumateng pasanipun jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Tata tertib ingkang sepindah ing sampun katindakaken sumangga tata tertib ingkang nomor kalih tumuli kawiwitan dumateng jamaah kasuwun nglursaken sok kalajengaken salat Idul Fitri kawiwitan. Wondene imam saha khotib ing wekdal punika panjenengan Bapak Teguh saking Klaten. Makaten tata tertib ingkang saged kawula aturaken. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخشون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل على عبده الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Bila wonten kesempatan ini yang menika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita salah satu nikmat, yaitu nikmat berupa iman sama Islam, berupa nikmat kebahagiaan yang dimana di situ kita bisa menjalankan 1 bulan penuh untuk melakukan saum Ramadan. Bila saking menika monggo jamaah salat Idul Fitri ingkang kula hormati lan insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita jaga apa yang dimaksud daripada dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya puasa di dalam Ramadan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Dengan makna, dengan syariatnya, dengan dalilnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkannya di dalam surat Al-Baqarah yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu tujuan supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri ingkang hormati dan insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan hanyalah kita supaya menjadi orang yang la'alakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka setelah kita keluar dari Ramadan, setelah kita keluar dari yaitu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu tujuannya supaya 11 bulan yang akan datang kita menjadi orang-orang yang al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Maka dari situ mari jamaah salat Idul Fitri ingkang kula hormati lan insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Lantas apa itu takwa? Kalau menurut kebanyakan, yaitu mereka ahli atau secara lughah, secara bahasa, ya, makna daripada takwa sendiri atau al-muttaqun sendiri, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Ini makna secara lughah, secara keumuman. Saya kira dengan ini pun kita sudah bisa memahaminya, apa itu perintah, apa itu larangan. Kalau menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makna takwa itu sendiri, makna takwa itu sendiri, yaitu dia mengibaratkan suatu jalan, mengibaratkan itu suatu jalan, dan di jalan itu banyaklah duri, ya, banyaklah duri. Lantas kita disuruh untuk berjalan di dalamnya. Artinya apa? Yaitu kita disuruh berhati-hati melalui jalan yang banyak duri tersebut. Ya. Kalau kita tidak berhati-hati di dalamnya, maka kita akan terkena yang namanya duri di jalan tersebut. Dengan satu arti, dengan satu makna, bahwasanya kita hidup di dunia ini, ya, kita hidup di dunia ini tentunya harus berhati-hati. Ini dosa, ini pahala, ini perintah, ini larangan. Ya, kita harus mempunyai al-furqan. Artinya apa? Kalau di situ ternyata ini sesuatu perbuatan yang dosa, sesuatu perbuatan yang akan membuat kesengsaraan kita di akhirat, maka kita tinggalkan. Kalau ini sesuatu yang mendapatkan suatu kenikmatan, yaitu pahala, maka maksimalkan. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantas kalau menurut Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Rasulullah SAW memaknai takwa itu sendiri, yaitu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menyampaikan perihal takwa atau memaknai takwa, yaitu al-khawfu minal jali wa ma'ahu bitanzil wal qan'atu biqalil wa istidadu liyau birahil. Ini yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Engkang artosipun dan menikah takwa itu memiliki yang pertama rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pemaparan daripada Ali bin Abi Thalib ini saya kira lebih detail, saya kira lebih berhati-hati. Artinya apa? Yaitu perihal daripada takwa itu sendiri. Ya. Tapi beliau menyampaikan, atau Ali bin Abi Thalib menyampaikan yang pertama yaitu al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil, yaitu manusia merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi takut di sini bukan berarti kita takut dengan seperti takutnya binatang buas. Di situ ada singa, di situ ada harimau, lantas kita lari meninggalkannya. Mana al-khawfu minal jali ini? Ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu takut dengan azabnya, yaitu takut dengan siksanya. Setelah itu maka kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan yaitu dasar daripada ibadah. Yang pertama itu mahabbah, yang kedua al-khauf, yang ketiga raja. Maka dari situ jamaah salat Idul Fitri Allah hormati, insyaallah dunia menghormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khauf minal jalil, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini berarti kita akan semakin kuat ibadah kita, semakin kuat yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut la'alakum tattaqun.
Ya, maka nanti mari kita praktekkan, mari kita aplikasikan setelah kita yaitu keluar dari Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas yang kedua, wal ma'lu bitamzil. Ya. Yakni manusia yang beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi, ya al-khauf minal jalil, ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ketakutan itu, ya dia mengamalkan, ya atau wal malu bil tamzil, ya dia mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat-syariatnya. Maka kalau kita sudah dinyatakan ya takwa menurut yaitu Ali bin Abi Thalib, pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan. Setelah takut dia melaksanakan perintahnya. Setelah merasakan perintahnya, apa itu perintah? Maka dia buka Qur'annya, maka dia buka hadisnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, di sini. Kenapa kita harus kembali kepada Quran? Kenapa kita harus kembali kepada hadis dari Rasulullah SAW? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah sangat jelas sekali apa definisi, apa arti daripada takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, yaitu seseorang merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sangatlah sempurna. Kenapa semacam itu? Seseorang hidup di dunia ini, apa yang akan dia cari? Tentunya tidak lain dan tidak bukan kesakinahan di dalam kalbunya, ketentraman jiwa di dalam dada manusia. Maka kalau kita tidak, wal qana'atu bil qalil, itu bisa dipastikan manah-manah kita, hati-hati kita itu pasti gersang, tidak ada kesakinahan, tidak ada yaitu ketentraman di dalam hidupnya. Kenapa? Hidupnya merasa kurang. Dikasih gunung satu gunung emas, semuanya tidak punya, itu masih dia kurang. Ditambah lagi satu gunung emas lagi, semuanya tidak punya, dia sendiri yang punya, masih kurang. Maka di sini ya yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya wal qana'atu bil qalbi tadi, ya yaitu seseorang merasa cukup dan menerima ridho dengan takdirnya, atau bisa dikatakan yaitu qanaah atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dunia. Ya, maka kehidupannya pun ya dia akan merasa tenang, merasa sakinah, tidak gemerungsung, tidak tergesa-gesa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas engkang nomor sekawan atau yang nomor 4, yaitu wal istidadu liyaumil rahim, yaitu seorang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Masya Allah, disinilah sangat sempurna sekali definisi
Makna takwa yang disampaikan yaitu Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW. Ya. Yang keempat tadi dia mempersiapkan kehidupan yang akan datang, kehidupan yang akan dia tempati yang bernama akhirat. Maka seseorang kalau dia tidak memahami kehidupan ini, bahwasanya di dunia ini Rasulullah SAW pernah bersabda, kita itu diibaratkan dengan orang yang sedang safar, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kepada kampung akhirat kita. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dengan satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu tidak bisa dibantah. Baik dari ulama A sampai Z, baik dari 4 mazhab ataupun 10, yaitu para musafir, para mufasir, maksud saya ahli tafsir dimanapun, itu mereka sudah pada sepakat dan tidak bisa yaitu dibantah. Artinya apa? Kehidupan yang akan datang itu pasti terjadi. Kehidupan yang bernama kampung akhirat pasti akan kita tempati. Pertanyaannya, sudahkah kita siap kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya, ke kampung halaman yang kita betul-betul mungkin sekadar kalau kita hatinya belum banyak yaitu zikrullah, belum banyak mungkin bekal-bekalnya, maka di sini pun ada rasa ketakutan yang begitu sangatlah luar biasa. Maka Rasulullah SAW dengan sabdanya pun itu sangat benar sekali. Ketakutan Rasulullah SAW kepada umat-umatku nanti, yaitu terkena penyakit yang bernama al-wahn. Dia terlalu cinta kepada dunia dan dia takut kepada kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, jamaah sekalian, kita sudah memahaminya. Ya, yang nomor keempat, sudah kita memahaminya. Tentunya setelah kita memahaminya, mari kita cari bekal banyak sebanyak-banyaknya untuk yaitu kita pulang kepada kampung akhirat kita. Contohnya kita harapannya juga bisa bertetangga, sebagaimana bertetangga di dalam dunia ini. Maknanya pun apa? Bertetangga di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bertetangga di dalam dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila saking menikah jamaah, kita kembali kepada kampung yang sebenarnya kita, kembali kepada kampung akhirat kita. Hanya ada 2 tempat, hanya ada 2 tempat. Kalau tidak kembali kepada neraka, berarti kembali kepada surga. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda pula, sesungguhnya bayi yang lahir ke muka bumi itu ala fitrah. Kalau dia ternyata kok wafat, meninggal dunia, maka jannah balasannya. Pertanyaan lagi yang begitu sangat besar, mampukah, siapkah kita untuk membawa amanah yang ala fitrah itu sampai kita kepada liang lahat yang akan kita tempati? Kalau kita mampu maka selamat, kalau kita tidak mampu maka akan celaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 perkara definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Setelah kita memahaminya, mari kita senantiasa mastata'tum, sekuat tenaga kita,
sekemampuan tenaga kita, optimalkan tenaga kita untuk yaitu melaksanakannya atau mengamalkannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri kaum hormati insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makatan seperti isian saking kalau mugi-mugi kanti sekedhik menika dengan 11 bulan perjalanan kita untuk menuju Ramadan yang akan datang, dan harapan kita pun sebagaimana kegelisahan para sahabat setelah ditinggal Ramadan, ketakutan yaitu tidak diterimanya amal pahala wonten ing Ramadan, dan ketakutannya pula tidak dipertemukan kepada Ramadan yang akan datang. Maka semoga kita semua nanti masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma amin. Monggo ingkang terakhir kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi syam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu minal kufr wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma la syahla illa ma ja'alahu syahla wa anta tajal hasna idza syi'ta salah. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.